Sahabat karomah wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa beliau NU dan kenapa beliau tidak menjadi pengurus NU karena beliau takut tidak amanah kalau semisal dipanggil ke pusat PBNU beliau tidak bisa. Akhir-akhir ini ada oknum yang mengatakan bahwa NU organisasi yang itu raksasa tapi penakut dan lemah. NU itu yang kalian klaim adalah raksasa. Bagaimana mungkin? Raksasa yang mengklaim memiliki kebenaran begitu takut dengan suara hati ekonomi. Ustadz Abdul Somad memberi peringatan tegas. Ingin tahu betapa cintanya Ustadz Abdul Somad kepada NU? Simak video. Usia 92 itu usia tua, tapi dibalik tua itu pengalaman yang luar biasa. Kita ini ormas terbesar, tapi saya kemari tidak sebagai tamu. Ke Indragiri Hulu saya tidak tamu, saya hanyalah anak Indragiri Hulu yang sedang pulang kampung. Ke Nahdlatul Ulama ceramah saya tidak sebagai tamu. Di Nahdlatul Ulama saya sebagai sekretaris lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama Provinsi Riau dari tahun 2009 sampai 2014. Habis itu saya tak masuk lagi. Kenapa? Takut mengkhianati amanah, gak bisa hadir. Ustadz bisa hadir? Enggak. Ustadz bisa hadir? Enggak. Nanti disumpah mati mendadak. Maka daripada jadi laknat, saya tetap cinta NU. Cukuplah saya dari bawah akar rumput. Kiai-kiai, profesor-profesor, guru-guru besar, silakan kalian di ibu kota. Saya ustadz kampung, saya akan pergi ke daerah-daerah pemukiman-pemukiman masyarakat. Biarlah kita bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang mulia yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang namanya syiar penting. Itu makanya di syuting pakai kamera. Di mana-mana saya ceramah kameranya ya gini, diam, nggak bergerak. Tapi di Seresam, masya Allah, wah saya kira tadi agrek. Rupanya kamera. Masya Allah. Tapi ngomong-ngomong hidup kan? Kayaknya pernah juga datang acara pas mau pulang, Pak, tolong minta CD-nya nanti ya. Maaf Pak Ustadz, nggak hidup. Loh, itu untuk apa? Gaya-gaya aja. Tapi di Indragiri Hulu tidak ada yang namanya pencitraan, itu tidak ada. Apa adanya, betul? Tampil apa adanya. Inilah kami orang Indragiri Hulu. Nah, yang orang Melayunya, yang orang Jawanya, yang orang Banjarnya, yang orang Bugisnya. Indragiri Hulu tidak melihat suku. Apapun sukumu, kalau kau berkualitas, kau akan dipakai di sini. Betul? Dulu ini namanya Kerajaan Melayu Indragiri Hulu, tapi nama mufti ketua ulamanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari ku apa? Orang Banjar. Kalau orang Makkah Al-Makki, orang Madinah Al-Madani, orang Banjar Al-Banjari, orang Indragiri Hulu Al-Indragiri. Bapak Ibu kalau pergi ke Makkah, saya sedang haji, saya lihat Syekh Maktab nomor sekian, Syekh Al-Indragiri. Loh, kok ada orang Indragiri di Makkah? Rupanya orang Melayu Indragiri pergi ke Makkah, tinggal di Makkah, sekolah di Makkah, beranak pinak di Makkah, maka terkenal dengan nama Syekh Indragiri. Lalu kemudian dia membangun masjid, itulah Masjid Makkah yang ada di kota Taluk Kuantan, karena Kuansing adalah pemekaran dari Indragiri. Indragiri Hulu, Indragiri Hilir. Ini dulu tidak Islam. Nenek moyang kita Hindu Buddha, makanya namanya tidak nama Islam. Siapa nama rajanya? Narasinga. Singa selalu dipakai sebagai simbol raja hutan. Narasinga. Singa jadi raja bukan karena gondrongnya. Kenapa singa jadi raja? Pertama, singa tidak mau makan sebelum lari kencang.
Singa kalau ada ngelihat makanan nggak mau dia. Dia kejar dulu sampai dia terkam, baru dia makan. Nah itu baru dia raja singa. Raja singa penyakit. Raja hutan, singa. Singa hanya mau makan setelah dia lari menerkam kijang, menerkam serigala, baru dia makan. 2, singa kalau makan tidak dia habiskan. Dia makan perut kijang, dia makan lemaknya, sisanya dia tinggalkan. Maka datanglah anjing hutan, datanglah hiena, datanglah serigala, memakan sisa-sisanya. Mereka hormat kepada singa karena singa selalu berbagi kepada yang lain. Makanya nama singa selalu dipakai. Di negeri Melayu dipakai nama Narasinga, di Tapanuli dipakai nama si singa Mangaraja, di Inggris dipakai nama singa Richard the Lionheart. Richard, Raja Richard, Lion singa, Heart berhati singa. Tapi ketika sudah Islam, mereka merubah nama-nama mereka menjadi nama-nama Islam. Orang Jawa merubah namanya menjadi siapa? Hashim Ash'ari, Wahab Hasbullah, Bishri Sansuri, Kiai Idham Khalid, Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Fulan bin Fulan, memakai nama. Tapi saya tidak termasuk yang fanatik tentang nama-nama. Yang penting namanya baik. Nama anak bapak siapa? Ada dalam Quran nama anak saya. Siapa namanya? Kiyau. Kiyau kok ada dalam Quran? Nih Pak Ustaz, Maliki Yaumiddin. Kesamaan nama tidak ada unsur menyindir. Jangan tersinggung. Orang yang mudah tersinggung cepat mati. Saya termasuk ustadz yang tak pandai menyindir. Karena saya pernah diundang di salah satu masjid. Ustadz tolong ustadz sindir tentang orang yang bersedekah, tapi kemudian dia minta lagi sedekahnya. Karena dia sudah ngasih uang 300 juta, kami sudah beli semen sama keramik. Dia minta lagi, kami ngutang sekarang di toko bangunan. Jadi tolong ustadz sindirkan. Al-aidu ila hibatihi, orang yang meminta sedekahnya kal kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya. Jam ceramah Ustaz. Selesai ceramah, gimana Pak? Mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Sejak itu nggak mau saya sindir-sindir. Apa yang mau disampaikan, mana orangnya? Face to face, langsung saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saudara sesama ukhuwah Islamiyah kita sudah selesai insyaallah. Amin. Tidak ada lagi saling salah menyalahkan. Ustaz, saya disalahkan tetangga saya. Kenapa? Karena ketika bapak saya mati, saya ngundang dia makan ke rumah. Katanya nggak boleh makan kalau ada orang mati meninggal dunia. Kata Nabi, isna'u ta'aman li ali Ja'far. Kalau ada orang meninggal maka buatkan makanan. Jangan kita makan di tempat dia karena dia sedang susah, suaminya mati, anaknya capek, badannya lelah, masak nggak bisa. Kita malah makan di rumah dia. Kata Nabi, bawakan makanan, bukan ngelarang makan. Bawakan makanan. Jangan sampai dia sudah jatuh ditimpa tangga, digigit kucing lagi. Kan kasihan. Makanya kalau ada yang meninggal kasih tahu, Pak, kami tahu kamu tidak susah, kami tahu kamu miskin susah melarat, jangan masak, biar kami yang datang. Bapak anu bawakan ayam, Bapak anu bawakan ikan, Bapak anu bawakan beras. Ustadz, saya ikut menghabiskannya nanti insya Allah. Gitu. Tapi kalau ada anaknya kaya, duitnya banyak, lalu dia buat nasi kotak, silakan. Tentu sebelum acara kata sambutan dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ini ada nasi kotak. Saya kebetulan anak almarhum yang kaya datang dari Pekanbaru. Maka ini bukan harta warisan, ini bukan harta simpanan, ini bukan harta ngutang, ini murni sedekah anaknya yang kaya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini kaya?